Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Arifah, Prodi PIAUD semester 3A, nomor induk mahasiswa 2019-240027. Saya satu kelompok di sini bersama Mbak Nurma Awinunisa dan Mbak Junaida, yaitu akan mempresentasikan mata kuliah akhlak dan tasawuf dengan pokok bahasan sumber ajaran akhlak. Untuk di makalah sudah dijelaskan semua uraian tentang sumber ajaran akhlak ya, termasuk ruang lingkup dan tujuannya. Namun saya di sini sudah meringkas sendiri bahwa sumber ajaran akhlak ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada materi penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Nur Hidayat, yaitu bahwa pengertian akhlak yaitu bukan hanya terus membicarakan tentang ruang lingkup baik atau buruk, benar atau salah, mulia atau tercela, namun lebih kepada nilai-nilai agama yang terkandung di dalamnya ya, dalam artian tidak hanya membicarakan masalah baik dan buruk, benar atau salah saja ya. Di sini mencakup seluruh holistik masalah nilai-nilai agama. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, yaitu dasar sumber ajaran akhlak adalah Al-Quran dan hadisnya. Tingkah laku sikap Nabi Muhammad SAW sebagai contoh atau suri teladan bagi seluruh umat manusia. Ya, selain Al-Quran juga hadis itu adalah semua perkataan atau tingkah laku yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu ya, itu adalah hadis. Seperti yang dijelaskan atau ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qalam ayat 3-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna laka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak ada putus-putusnya, dan sesungguhnya kamu atau Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung ya. Di sini ditegaskan bahwa Nabi Muhammad itu memang seorang yang mulia, yang berbudi agung, budi pekerti agung, yang tidak pernah berbuat dosa atau maksum. Nah, ini dijadikan sebagai suri tauladan atau contoh, sebagai contoh ya buat umat manusia, bahwa Nabi ini adalah berakhlak baik atau berbudi pekerti yang agung. Ayat tersebut di atas ya, yaitu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah sebaik-baik manusia ya, yang memiliki akhlak yang paling agung. Oleh karena itu Muhammad SAW dijadikan sebagai uswah ya, seperti tadi uswah itu adalah suri teladan itu ya. Itu dijelaskan diambil dari buku atau dikutip dari buku Nasyruddin Akhlak Ciri Manusia Paripurna ya, PT Raja Grafindo Persada Jakarta ya, tahun 2015 halaman 104. Kemudian setelah sumber ajaran akhlak yaitu Al-Quran dan hadis, sekarang ruang lingkup akhlak ya. Ruang lingkup akhlak itu meliputi apa aja? Yaitu melingkupi dan mencangkup semua kegiatan, usaha, dan upaya manusia, yaitu dengan nilai-nilai perbuatan serta nilai agama. Ini ruang lingkup akhlak itu ya, dalam perspektif Islam, akhlak bersifat komprehensif dan holistik, di mana dan kapanpun pasti berakhlak ya. Oleh karena itu, akhlak tidak akan pernah terlepas dari tingkah laku dan aktivitas manusia. Apa yang disebut dengan komprehensif? Komprehensif di sini artinya dikutip dari Kamus Besar Istilah Ilmiah ya. Saya melihat bahwa di situ ada komprehensif memiliki arti pemahaman dan wawasan yang luas. Jadi akhlak ini bersifat komprehensif dan holistik. Artinya pemahamannya itu secara luas, bukan hanya mencakup
akhlak itu mencakup baik dan buruk saja tadi seperti tadi, tapi semua nilai-nilai agama di dalamnya itu komprehensif dan holistik. Holistik itu artinya menyeluruh ya, seperti yang kemarin juga telah dijelaskan di dalam perkembangan nilai moral dan agama itu juga mencangkut akhlak juga kan. Itu Bu Salis kemarin juga sudah menjelaskan di mata kuliahnya bahwa akhlak ini juga tidak terlepas dari sikap moral dan etika ya kan. Itu artinya menyeluruh, bahwa dalam kita berakhlak itu pasti juga memerlukan moral dan etika ya kan. Nah, ruang lingkup akhlak adalah seluas kehidupan manusia itu sendiri yang diaplikasikan ya, fikuli al-makan wa fikuli al-zaman. Nah, akhlak Islam itu meliputi dua hal ya, yaitu fikuli al-makan wa fikuli al-zaman. Artinya yaitu hubungan dengan Allah dan sesama manusia, tapi juga ada hubungan akhlak terhadap lingkungan juga. Akhlak atau hubungan manusia dengan Allah itu yang seperti apa? Yaitu sebagaimana penciptanya, yaitu Allah, bahwa hubungan manusia dan Allah itu diantaranya selalu bersyukur kepada Allah, pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, selalu menjaga tubuh dan pikiran dalam keadaan bersih, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, serta menyadari bahwa semua manusia itu sederajat ya. Dikutip dari buku karya Muhammad Daud Ali yang berjudul Pendidikan Agama Islam. Kemudian hubungan manusia terhadap sesama manusia, di antaranya apa? Akhlak baik terhadap manusia sama manusia itu seperti apa? Yaitu larangan untuk melakukan hal-hal yang negatif pada orang lain, seperti membunuh, menyakiti badan, mencuri, menyakiti hati, menceritakan aib sesama, dan lain-lain. Namun, bukan hanya itu saja ya, hanya dilihat secara umum saja. Namun, akhlak kepada sesama lebih kepada menjaga kehormatan, kenormalan pikiran orang lain, bertenggang rasa dengan keyakinan yang dianutnya, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini wawasannya luas sekali ya, akhlak itu. Nah, ini dikutip dari buku karya Ajat Sudrajat dan kawan-kawan dalam bukunya Tim Al-Islam. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Akhlak terhadap lingkungan tadi ya. Di antaranya firman Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 205, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi. Mohon maaf ya, saya ulangi tadi. Akhlak terhadap lingkungan itu yang seperti apa? Yaitu seperti yang telah dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Nah, ini bahwa akhlak terhadap lingkungan ini Allah mengajarkan kepada kita ya, kepada kaum Islam atau kepada umat manusia untuk melaksanakan perintahnya itu tidak merusak apa yang telah diciptakan Allah di bumi ya. Di sini pengertian akhlak akhlak terhadap lingkungan ini, bahwa kita sebagai khalifah di bumi ini kita harus menjaga dan terus melestarikan apa yang telah diciptakan oleh Allah, itu ya intinya. Kemudian pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus, di mana orang tersebut mengerjakannya tanpa berpikir panjang. Nah, ini misalnya contohnya, apabila kita melakukan suatu akhlak yang baik ya, ada orang jatuh, terus
tanpa sadar kan, kita kalau sudah berakhlak baik, mempunyai landasan yang baik, pasti kita tidak secara sadar pasti langsung akan menolong orang itu kan. Tidak mungkin kita membiarkan orang itu jatuh, kesakitan, bisa jatuh dari motor atau anak yang sakit terus menangis. Kita tidak mungkin akan membiarkan begitu saja. Pasti kita akan langsung tidak berpikir panjang, langsung menolong orang itu, ya kan? Nah, itu salah satunya. Kemudian Al-Ghazali membagi akhlak menjadi dua. Nah, ini dia tadi yang contoh akhlak yang baik. Ya, kalau akhlak yang baik itu satu, menurut Al-Ghazali, yaitu akhlak mahmudah atau terpuji. Mahmudah ini yang tadi itu ya, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu akhlak mazmumah, itu yang tercela. Akhlak mazmumah tersebut, nah itu kalau kita cuek dengan orang lain, kita tidak peduli dengan orang lain. Ada orang lain yang bermasalah dan dia membutuhkan solusi kita, dan kita diam saja, berarti itu tidak baik, ya kan? Kemudian nilai-nilai pendidikan akhlak secara usul atau pokok, yaitu meliputi al-hikmah. Nah, ini dia nilai-nilai pendidikan dalam akhlak tersebut tadi saya sebutkan bahwa bukan hanya kebaikan atau keburukan aja ya, mulia atau tercela saja. Di sini ada juga nilai-nilai pendidikan agama dalam akhlak ini ya, secara usul atau pokok. Ini meliputi al-hikmah, yaitu kebijaksanaan, al-syajadah atau keberanian, al-iffah atau menjaga kehormatan diri, dan al-adl atau bersikap adil. Jadi akhlak ini meliputi kebijaksanaan, keberanian, menjaga kehormatan diri, dan bersikap adil. Nah, itu yang disebut akhlak. Jadi cakupannya itu luas, wawasannya luas, komprehensif dan holistik. Kemudian apakah tujuan pendidikan akhlak itu? Ya. Tujuan pendidikan akhlak tersebut yaitu untuk menjadikan seorang individu yang mampu tagharrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah dengan mensucikan hati untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini tujuan kita berakhlak itu ya, berakhlak paling tidak berakhlak baik itu untuk tagharrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita memiliki akhlak, bersikap dengan baik, bertingkah laku, beretika, itu tujuan kita untuk mendapat ridho, mendapatkan balasan dari Allah ya, pahala yang lebih besar. Karena tujuan kita sudah baik, maka kita memiliki tujuan atau memiliki pengharapan kita sudah berbuat baik, pasti Allah akan memberikan yang lebih kepada kita. Nah, tujuannya seperti itu. Dan setelah itu pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan ya. Yang didapat itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang kita harapkan dari kita berakhlak baik itu, agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Itu kan. Nah, jadi sekian presentasi dari saya mengenai sumber ajaran akhlak ya, kemudian contoh-contohnya, ruang lingkup akhlak, dan yang terakhir yaitu pembagian akhlak dan tujuan pendidikan akhlak itu sendiri itu apa, tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk itu saya mewakili dari kelompok 2 ya, saya Nurul Arifah pamit undur diri. Semoga ilmu yang saya sampaikan atau ilmu yang kami sampaikan dari kelompok 2 ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.